Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum saya jelaskan dengan detail, alangkah baiknya subscribe dulu untuk berlangganan. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi setiap saya mengupload video terbaru. Dan apabila video ini bermanfaat, dan lupa share kepada teman terdekat Anda dan komen apabila ada pertanyaan dan di-like apabila Anda suka. Terima kasih. Oke pemirsa, selamat malam. Di sini saya akan share lagi buat teman-teman semuanya ya, yang masih bermula cara-cara menghadapi kulkas. Jadi kulkas yang saya hadapi hari ini adalah kulkas yang sering terjadi buntu teman-teman ya. Dan kulkas sudah ada di samping saya seperti ini kulkasnya. Dan ini sudah dibawa pulang sama pemiliknya. Ternyata masih ada kebutuhan ya teman-teman. Dan apa yang penyebabnya terjadi buntu di kulkas satu pintu ya, yang sering terjadi yaitu kulkas yang ketusuk ya. Biasanya kulkas ketusuk itu walaupun sedikit kemasukan air itu pasti akan mengganggu di bagian kapiler. Jadi walaupun sedikit air yang masuk ke dalam kapiler, maka air itu tadi akan membeku di dalam kapiler ya. Jadi dia akan menyumbat jalur sirkulasi udara. Jadi jalur sirkulasi udara tidak lancar ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ikuti langkah-langkah cara perbaikan saya. Dan kulkas ini sudah jadi teman-teman ya. Tapi saya juga belum berani untuk mengatakan kulkas ini jadi ya. Perhatikan bagian bawah ya. Dan ini saya baru pengetesan membuat es batu ya. Ini nanti ini sudah agak keras ya. Ini besok sudah keras ini. Tapi ini nanti mau saya share lagi apabila air yang saya masukkan ini nanti keras ya. Perhatikan hasil ya. Dan bagaimana cara ngatasinya, saya akan sedikit share buat teman-teman teknisi yang masih bermula. Tentunya cara menangani kulkas yang sering terjadi buntu ya teman-teman ya. Biasanya air yang masuk ke evaporator biasanya yang terjadi tertusuk di bagian bawah ya. Di bagian bawah di sini walaupun ini tidak ada air teman-teman, tapi ini yang bekas gumpalan es yang nempel di dinding ini ada air ya. Ini kalau mencair dia akan terjadi air. Air itu walaupun masuk setetes pun itu tetap mengganggu di bagian sirkulasi udara ya. Jadi air yang masuk ke dalam kapiler dia akan membeku, dia akan menyumbat jalur sirkulasi udara. Dan untuk larangan kulkas ini ya, sebetulnya kulkas ini tidak boleh ditusuk menggunakan gunting, pisau ya, ada pisau, garpu, obeng tidak boleh ya. Tapi kadang masih banyak orang yang belum tahu atau orang yang bandel seperti itu. Sebetulnya sudah tahu tapi dia nekat seperti itu. Dan bagaimana cara ngatasi? Jadi cara ngatasi yaitu dengan cara dikuras teman-teman ya. Dikuras. Saya hidupkan dulu flashnya. Oh sudah hidup ya. Jadi cara ngatasinya dengan cara dikuras ya. Yang pertama kita kuras di bagian kondensornya, tapi tidak cukup cuman dikuras saja ya. Jadi langkah kedua apabila biasanya walaupun kita dikuras menggunakan premium tetap seperti itu, dikuras menggunakan LPG juga sama hasilnya tetap seperti itu. Bagaimana cara berikutnya, cara ngatasinya? Caranya seperti ini teman-teman ya. Nah kita pasang pentil seperti ini di bagian kapiler seperti ini. Kapilernya posisinya seperti ini ya. Nanti misalnya ini sudah normal mau dikembalikan seperti semula juga bisa. Cuman ini untuk mengeluarkan air yang masuk di dalam kondensor, di dalam kompresor di sini ya. Jadi
air yang sudah masuk itu walaupun setetes dia akan menyumbat di bagian kapiler ya, yang disebut kapiler ini yang kecil ini. Apabila kapilernya ada tujuannya untuk mendinginkan freon teman-teman ya, untuk mendinginkan evaporator. Apabila ini kemasukan air, maka air akan membeku di pipa kapiler ini ya. Jadi bagaimana cara mengeluarkan air? Caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi posisi kapilernya di atas seperti ini, dan di sini sebetulnya sudah didesain untuk pembuangan dari pabrik, itu sudah dirancang seperti ini ya. Dan ini tujuannya adalah untuk membuang air ya, untuk membuang air yang ada di kapiler, di filter ini, supaya air tidak masuk ke dalam kapiler ya. Dan bagaimana cara membuangnya? Dengan cara seperti ini. Dan ini sudah ada pentilnya di sini ya. Dan di ujung pentil di sini ada tombol seperti ini. Ini tombol ya teman-teman ya. Cara mengeluarkan anginnya cukup kita tombol saja seperti ini ya. Saya contohkan saja. Cuman ini sudah tidak ada airnya ya, masalahnya kulkas ini sudah jadi, tapi saya biarkan sampai 3 hari. Saya tes 3 hari apakah kulkas ini sudah normal ya. Sebetulnya ini sudah normal, walaupun ini sudah dibawa mau diambil sama pemiliknya ya, atau suruh nganterkan, ini sebetulnya sudah tidak masalah. Karena di sini saya keluarkan sudah tidak ada airnya. Perhatikan. Sekarang mau saya keluarkan dari sini, masih ada airnya atau tidak? Misalnya tidak ada airnya, berarti kulkas ini sudah normal ya, seperti ini contohnya. Saya akan keluarkan airnya. Kita tombol saja bagian bawah di sini. Seperti ini caranya. Benar. Nah, seperti ini. Kalau dia ada airnya, di tangan saya ini ada air ya. Tapi di tangan saya tidak ada air ya, kering ya. Berarti ini tidak ada air. Di bawah ini seharusnya ada air yang nempel di sini, tapi di sini tidak ada air. Berarti ini sudah tidak ada airnya. Berarti kulkas ini sudah dinyatakan bersih, tidak ada air yang ada di dalam kondensor atau di dalam kompresor ya. Jadi kulkas ini sudah jadi, tapi tetap masih saya tes selama 3 hari ya. Jadi supaya kulkas ini benar-benar normal seperti itu. Karena ini pemiliknya itu jauh teman-teman ya, rumahnya. Jadi nanti kalau bolak-balik juga kasihan sama pemiliknya. Juga kalau saya sendiri mau ngantar ya juga saya kehilangan bensin tentunya ya. Jadi kehilangan bensin juga. Jadi kita perbaikan dinyatakan apabila sudah jadi baru kita antarkan atau kita hubungi pemiliknya supaya diambil sendiri ya. Tapi ini tetap saya biarkan selama 3 hari ya, saya tes 3 hari. Apabila buat teman-teman semuanya menemukan kulkas keluhan yang sama seperti itu cara nanganinya, kita tahan saja di rumah ya. Jadi kita isolasi ya. kayak virus saja ya, diisolasi ya. Maksudnya ya kita tahan, jangan kita antarkan dulu supaya tidak mengecewakan sang pelanggan kita ya. Jadi seperti ini teman-teman, sudah berkali-kali saya katakan. Jadi teknisi itu ya sudah sering kali saya katakan. Jadi semua teknisi itu sama, pasti akan mengalami kegagalan. Apabila kita perbaikan itu sekali jadi, maka kita akan dipuji dengan pemilik kulkas ya. Apabila kita sekali gagal, maka dianggaplah kita itu orang bodoh, walaupun kita itu sudah pengalaman beribu-ribu tahun ya. Maksudnya sudah puluhan tahun, tapi dianggap kita itu masih bodoh ya, masih pintar, anak yang lagi TK seperti itu. Walaupun kita itu sudah senior, masih kalah dengan anak TK. Masalahnya apa? Kita perbaikan sudah mengalami pernah gagal seperti itu. Jadi bagaimana supaya nama kita tetap terjaga, tetap disorot dengan warga lingkungan, itu kita taruh aja garansi ya. Taruh garansi, kita perbaikan sampai jadi seperti itu. Jadi garansi kita ya, misalnya kalau kita cukup yakin di bidang pendingin ya, kita kasih garansi 1 tahun ya. Dan
apabila Anda berani kasih garansi 1 tahun ya. Masalahnya walaupun kalau kulkas sudah normal, kita berani ngasih garansi 1 tahun. Jadi kalau teknisi itu sudah tahu ya keluhan kulkas itu akan bertahan berapa tahun atau berapa bulan. Kalau sudah teknisi itu pasti tahu. Biasanya yang kulkas yang apa ya, yang tidak yakin jadi berapa bulan rusak itu biasanya yang sudah bocor di bagian pistonnya ya. Tapi kalau kulkas baru ini saya berani menjamin, berani ngasih garansi 1 tahun ya. Nah, kalau cuman kasus ketusuk saja. Tapi kalau misalnya kasus, misalnya kulkas ini tiba-tiba tidak dingin, tidak ada masalah sama sekali, tiba-tiba tidak dingin, itu sudah permasalahan di kompresor. Itu saya tidak berani menjamin selama 1 tahun ya. Masalahnya sudah bermasalah ada di kompresor ya. Bisa juga lilitannya yang sudah mulai bakar, atau bisa juga pistonnya yang mulai haus. Jadi itu tidak bisa dikasih garansi lama. Masalahnya apa? Kompresor sudah saatnya pensiun ya. Tapi kalau kulkas baru seperti ini tidak mungkin rusak. Mungkin masih bertahan lama ya dia. Masih bertahan hingga 5 tahun atau 10 tahun atau selama-lamanya. Itu tergantung pemiliknya. Yang penting tidak ditusuk lagi seperti itu. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu untuk informasi pada hari ini ya. Jadi bagaimana cara mengatasi kulkas yang sering terjadi buntu ya. Terjadi buntu itu biasanya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah jadi seperti ini contohnya ya. Misalnya ini sudah jadi seperti ini. Dan ini tiba-tiba cair ya. Tiba-tiba cair itu dikarenakan buntu ya. Ini sudah banyak es batunya kalau ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah banyak ya, es batunya sudah merata sampai ke atas sampai ke bawah seperti ini ya. Sudah tebal es batunya seperti ini. Dan ini tiba-tiba cair ya. Tiba-tiba cair itu dikarenakan ada kebuntuan di evaporator ya. Jadi apabila sudah tebal tiba-tiba mencair, pasti ada kebuntuan di evaporator, di kapiler. Maksudnya kapiler yang memasukkan air lalu dia akan menyumbat di kapilernya seperti itu. Bagaimana cara mengatasi ya seperti itu tadi ya. Jadi seperti ini teman-teman yang saya contohkan. Apabila kita itu pernah mengalami gagal, pasti kita dianggap itu orang bodoh ya. Apabila kita akan mengalami keberhasilan, kita akan dianggap teknisi jempol seperti itu. Dan bagaimana kita supaya nama kita tetap terjaga, kita kasih garansi ya seperti itu, kasih garansi. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya himbau buat rekan-rekan semuanya, atau pokoknya teman-teman kita ya yang sudah menonton di video ini, coba carilah, jangan cari kesalahan orang, carilah kebenaran orang. Itu yang sulit ya. Jadi apabila kita itu mencari kesalahan orang itu gampang, banyak temannya. Tapi kalau kita mencari kebenaran orang itu yang sulit ya. Coba carilah kebenaran orang, jangan cari kesalahan. Seperti itu ya contohnya. Dan oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Saya tutup, saya Eka dia ya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum tekan tombol subscribe-nya, tentunya tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap saya upload video atau setiap saya live ya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Dan jangan lupa share kepada teman-teman terdekat Anda, dan like apabila Anda suka, dan komen apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.